Bapak Wahyu, selamat datang di redaksi Banjarmasin Post nih Pak. Terima kasih Bu Baik, Anjar, senang sekali saya di acara ini. Alhamdulillah. Baik Bapak Wahyu, sekarang ini kan belum lama tadi BI merilis ya laporan tentang kinerja perekonomian daerah triwulanan triwulanan kedua 2023. Disampaikan bahwa Kalimantan Selatan pada triwulan kedua 2023 itu pertumbuhan ekonominya terbilang kuat, yaitu 4,96% year on year. Nah, ini apa maksudnya ya Pak ya? Pertumbuhan ekonomi seperti apa sih yang dinilai kuat ini? Karena seperti kita tahu mungkin saat ini masyarakat sebenarnya masih banyak mengeluhkan sulitnya mendapat pekerjaan, kemudian ada beberapa kebijakan pemerintah yang mungkin tidak mendukung. Salah satunya yang terbaru mungkin terkait dengan marketplace ya, perdagangan online. Nah, mungkin itu bisa sambil jalan kita lanjutkan. Monggo Bapak silahkan. Iya, makasih Bu Anjar. Jadi kita ketahui bahwa ekonomi Kalimantan Selatan itu bertumpu di beberapa sektor, Bu Anjar, yaitu terutama sektor pertambangan dan sektor perkebunan. Namun demikian, juga terdapat sektor-sektor lain yang juga berperan, yaitu sektor konstruksi dan sektor-sektor perhotelan restoran. Nah, jadi memang sektor-sektor ini sekarang ini seperti di laporan kami tumbuh cukup baik, Bu Anjar. Artinya walaupun agak sedikit lebih lemah dari triwulan sebelumnya, angka 4,92% secara tahunan itu angka yang cukup tinggi. Rata-rata nasional sekarang sekitar 5% lah, artinya kita agak sedikit di bawah, tapi masih cukup tinggi. Artinya apa? Artinya kegiatan ekonomi di Kalimantan Selatan memang terbilang baik gitu Bu ya. Artinya sektor-sektor yang disebut tadi itu melakukan produksi dan kegiatan-kegiatan lain secara lebih baik dari tahun lalu gitu ya. Nah, sekarang artinya apa bagi masyarakat? Sebenarnya kalau kita ketahui walaupun sektor-sektor misalnya perkebunan itu menjadi sektor pendorong ekonomi, tapi sektor perkebunan kan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di sana kan ada faktor-faktor yang diperlukan oleh sektor perkebunan tadi untuk berproduksi. Contohnya tentu saja tenaga kerjanya, tentu saja alat dan prasarananya, tentu termasuk pupuk dan sebagainya. Nah, tentu saja harapannya kalau sektor-sektor ini tumbuh, nanti sektor-sektor pendukung lainnya juga ikut tumbuh. Nah, terutama contohnya perhotelan dan restoran. Ini kan sangat terkait erat dengan pasokan-pasokan dari UMKM, baik yang sifatnya komunitas pangan, horti, tapi juga misalnya kerajinan-kerajinan. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, pertumbuhan sektor-sektor yang kuat, harapannya itu juga memberi manfaat bagi sektor-sektor lainnya di masyarakat. Sektor-sektor yang banyak UMKM-nya, banyak penyerapan tenaga kerjanya, gitu. Jadi dengan UMKM yang semakin baik juga nanti penghasilan pegawai yang kerja di UMKM juga membaik. Seperti itu, Bu Anjar. Jadi memang dalam kegiatan ekonomi itu saling terkait satu dengan yang lain, Pak ya, bahwa ketika disebutkan mungkin pertumbuhannya di perkebunan, tapi kan ada turunannya, sektor-sektor turunannya mendukung, dan itu diharapkan istilahnya secara general bersumbangsi untuk perekonomian Kalimantan Selatan sendiri. Nah, Bapak mungkin sebenarnya ini sudah mendekati akhir tahun sendiri. Kira-kira apakah trennya ini akan berlanjut ya Pak ya? Kemudian apakah sektor yang masih dominan itu nanti masih sektor perkebunan, mengingat saat ini kan di musim kemarau ya, sebenarnya musim kemarau sudah mulai sejak pertengahan tahun mungkin ya. Nah, mungkin ini apakah ada tren dampaknya nih kalau tidak bisa efeknya bagaimana ke pertumbuhan ekonomi? Memang kita sekarang lagi di masa kering nih Bu, Mbak Anjar.
Jadi di masa kering ini memberikan dampak selain ke perkebunan sebenarnya ke sektor pertambangan juga. Ke sektor perkebunan tentunya masalah pengairannya. Hanya memang ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, Bu Anjar, bahwa akan ada musim kering dan mereka misalnya melakukan periode tanam yang lebih awal dari sebelumnya. Nah, itu untuk mengantisipasi musim kering yang sedang berjalan. Jadi memang sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh sektor-sektor tersebut untuk mengantisipasi adanya musim kering yang panjang ini. Namun harus diakui bahwa ada dampaknya tetap. Karena mau tak mau kan perkebunan pertanian butuh air. Nah, ini musimnya agak kering dan perkiraannya agak lebih mundur, lebih mundur. Nah, ini tadinya Agustus September, tapi mungkin diperkirakan sampai awal tahun atau akhir tahun. Nah, memang ini akan sedikit berdampak pada produksi dari perkebunan dan pertanian. Tapi kami perkirakan, Bu, di sisi yang lain kan ada sektor-sektor yang tumbuh cukup kuat. Salah satunya konstruksi. Dan juga perhotelan dan restoran. Konstruksi ini terutama konstruksi oleh swasta. Oleh perusahaan itu justru kami lihat cukup kuat dan terutama untuk perumahan rakyat, Bu Anjar. Jadi ada program pemerintah untuk mendorong perumahan rakyat dan ini mampu istilahnya memberi dorongan ekonomi. Program sejuta rumah itu sejuta rumah itu baik yang untuk Tapera maupun yang untuk pegawai negeri, betul. Kemarin juga ada pameran REI. Itu juga menunjukkan bahwa kebutuhan permintaan atas perumahan masih tinggi. Dan kayaknya pasokannya juga bisa mengikuti. Jadi insya Allah itu akan menjadi dorongan, Bu. Jadi di saat sisi lain mungkin akan terdampak atau melemah, ada sisi yang menguat. Nah, di sini kita mau tahu nih Pak, di mana peran BI? Kira-kira mendorongnya di bagian mana nih? Karena kita tahu BI juga bertanggung jawab ya Pak ya terhadap kestabilan atau peningkatan perekonomian di daerahnya gitu. Gimana itu Pak? Jadi gini. Jadi kalau boleh sedikit cerita tentang tugas BI ya, Bu Anjar ya. Jadi BI memang ada dua hal di daerah. Yang pertama bersama pemerintah dan stakeholder untuk mengendalikan inflasi. Itu yang utama. Yang kedua kami bersama pemerintah dan stakeholder di daerah untuk mendorong pertumbuhan yang kalau istilah sekarang itu berkelanjutan. Jadi tidak hanya tinggi, tapi kalau bisa tinggi. Kalau kita nggak harapkan tinggi terus turun nggak. Tidak fluktuatif ya, tapi stabil. Dan kalau bisa yang berkelanjutan. Artinya memperhatikan aspek lingkungan dan juga inklusif. Inklusif itu supaya manfaatnya juga dirasakan sebagian besar masyarakat. Nah, itu. Nah, tentu saja untuk terkait dengan inflasi, Bu, ini menjadi mungkin pertanyaan kita, apa sih inflasi itu, Bu, ya? Inflasi itu memang pergerakan harga-harga. Jadi gampangnya kalau inflasinya tinggi, kita beli bahan sekarang, bahan pangan, tapi misalnya inflasi tinggi, nanti bulan depan dengan uang yang sama kita nggak bisa dapatkan bahan yang sama. Dengan jumlah yang sama. Lebih sedikit. Termasuk juga sekarang ada inflasi pendidikan, nah itu juga biaya sekolahnya juga semakin tinggi. Ini tugas kami sama pemerintah untuk mengendalikan harga itu agar tidak melambung tinggi. Targetnya sih 3 plus minus 1, Bu. Jadi sekitar 3% lah untuk tahun ini. Targetnya Pak ya? Target inflasinya. Inflasi ini penting ya, Bu Anjar, teman-teman, karena kalau inflasi tinggi itu selain mengurangi daya beli, itu sebenarnya juga bisa meningkatkan angka kemiskinan loh, Bu Anjar. Ya kan? Artinya kalau uang yang dulu bisa dipakai untuk beli beras, untuk bayar pendidikan, karena inflasi tinggi, daya beli turun. Jadi uangnya tidak cukup, bukan uangnya turun harga, turun nilai enggak Pak ya, tapi harganya yang naik. Ini kan bisa mendorong angka kemiskinan di daerah. Itu kenapa pentingnya kita mengendalikan inflasi. Itu yang inflasi. Yang kedua yang terkait dengan kami mendorong bersama pemerintah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif tadi adalah satu ya,
kami mendorong pengembangan UMKM di daerah, Bu. Nah, jadi kami punya UMKM binaan. Nah, UMKM binaan ini kami bantu 3 hal. Jadi kita tahu bahwa UMKM kan masalahnya 3. Satu, modal. Yang kedua, masalah badan hukum. Dan yang 3, masalah kapasitas. Kami membantu UMKM di daerah di seluruh Indonesia sebenarnya, tidak hanya di Kalimantan Selatan, terkait 3 hal itu, keuangannya, badan hukumnya, sama masalah kapasitasnya. Produksinya gitu Pak ya? Betul, kapasitas ini bisa produksi, Bu, bisa masalah kualitas produknya, bisa termasuk masalah ini. Bisa nggak UMKM itu untuk masuk e-commerce, marketplace? Nah, ternyata nanti kita bisa diskusi ya. Ternyata ini ada belum kesiapan secara umum dari UMKM di Indonesia, bukan hanya di Kalsel, untuk masuk berdagang di marketplace. Ini kami punya program-program untuk membantu mereka. Nah, gitu Bu Anjar. Baik, ini terkait yang program-program BI ini sebenarnya cukup menarik karena ini menunjukkan aksi nyata BI untuk membantu masyarakat ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak terkait dengan aksi nyata ini. Modal, bantuan seperti apa untuk meningkatkan permodalan, kemudian badan hukum, apakah ini nanti terbatas pada izin produksi PIRT atau sampai sertifikasinya. Kemudian soal kapasitas produksinya lagi, itu kan terkait dengan teknisnya lebih lanjut ya, mungkin apakah juga BI menggandeng instansi terkait. Nah, tapi sebelum kita membahas itu Pak lebih lanjut, kita break dulu nih Pak, karena ada yang mau lihat dulu ya. Baik, silahkan.